What's up? I am not dead. Hello Brovers, baru-baru ini gue baru dapat beberapa berita dari akun-akun terpercaya tentang film kedua dari Black Panther, yaitu Black Panther Wakanda Forever. Seperti biasa, di like dan di subscribe dulu. Setelah itu langsung aja kita gaskan. Ini dia penjelasan beberapa rumor terbaru tentang Black Panther 2, and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, kita masuk ke hal-hal yang udah terkonfirmasi dulu ya dari film Black Panther 2 Wakanda Forever. Yang pertama itu ada aktor dan aktris yang terkonfirmasi ikut dalam proyek Black Panther Wakanda Forever. Ada Letitia Wright sebagai Shuri atau adiknya T'Challa, ada Winston Duke sebagai M'Baku, ada Daniel Kaluuya sebagai W'Kabi, ada Danai Gurira sebagai Okoye, ada Florence Kasumba sebagai Ayo, Martin Freeman sebagai Everett Ross atau Agent Ross, ada Angela Bassett sebagai ibunda dari T'Challa yaitu Ramonda, dan yang terakhir ada Dominic Thorne sebagai Riri Williams. Ya, sejauh ini baru itu aja cast yang udah terkonfirmasi bakal hadir di film Black Panther 2. Tapi kalau nanti ada rumor atau konfirmasi lainnya bakal langsung gua update di sini buat informasi tambahan kalian. Makanya notif tuh aktifin bro. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa rumor yang sudah beredar sejauh ini terkait Black Panther Wakanda Forever. Yang paling banyak banget dirumorkan dari pertama kali terkonfirmasi gitu ya Black Panther 2 ternyata sedang dalam tahap syuting adalah apakah Black Panther ini bisa tetap bersinar tanpa kehadiran sosok T'Challa atau Chadwick Boseman atau mendiang Chadwick. Lontaran itu banyak sekali keluar memenuhi kolom komentar di IG Black Panther Movie sampai ada beberapa hashtag soal ini. Tapi ini tuh bukan nge-hate ya komennya, lebih ke orang yang penasaran aja gimana langkah Marvel menyikapi hal ini. Dan Marvel sendiri sudah mengkonfirmasi secara terang-terangan kalau mereka tidak akan pernah merecast Black Panther. Jadi nggak bakal ada aktor baru yang ikut audisi untuk ngisi kekosongan Black Panther. Tapi kisah serta mental Black Panther itu sendiri bisa dipindah tangankan karena ya sosok Black Panther itu kan lebih ke gelar gitu ya sekaligus sebuah tata. Sebenarnya kita tuh udah tahu ya dari film pertama gelar Black Panther itu ada dua, yaitu T'Challa dan yang satu lagi itu Killmonger yang berhasil merebut singgasana dari T'Challa lewat pertarungan duel yang sudah diadakan secara turun-temurun. Jadi bisa aja Black Panther berikutnya adalah salah satu dari keluarga atau keturunan yang masih ada kaitannya dengan sosok T'Chaka. Menurut gue pribadi ini adalah keputusan yang paling aman sih untuk Marvel daripada harus nge-recast. Karena kalau misalkan Black Panther itu di-recast, jujur kesannya malah seolah-olah melupakan atau menyingkirkan Chadwick Boseman yang padahal perannya sebagai Raja Wakanda tuh udah bener-bener gila gitu ya kan. Pas doi meninggal dulu sampai banyak hashtag Rest in Peace King T'Challa gitu loh. Beberapa aktor yang lain juga udah julukin dia itu sebagai King Wakanda karena emang sedalam itu perannya dia. Nah, rumor yang sempat beredar baru-baru ini adalah soal adegan penghormatan kepada Chadwick Boseman sebagai Black Panther. Ya, dirumorkan kuat sosok T'Challa ini akan dikisahkan tewas dan akan mendapat penghormatan serta adegan pemakaman di film keduanya nanti. Masih belum jelas bakal dikisahkannya seperti apa T'Challa ini meninggal, tapi yang jelas rumor ini udah dibahas oleh akun-akun besar. Makanya gue berani angkat ini ke konten gitu ya, karena ya udah makin muncul ke permukaan cuy rumor ini. Bahkan ada rumor juga yang masih sama konteksnya sebenarnya. Jadi pada pemakaman T'Challa nanti akan diperlihatkan sosok Namor yang diperankan oleh Tenoch Huerta. Gimana ya sebutnya, Tenoch Huerta apa Tenoch Huerta gitu ya, pokoknya dialah. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah apakah benar nih Namor bakalan hadir di Black Panther 2? Udah lama sih sebenarnya terkonfirmasi gitu ya, beberapa bulan yang lalu sebelum No Way Home tayang bahkan sebenarnya udah ada konfirmasi kalau Namor itu emang beneran diperankan oleh Tenoch Huerta. Tapi belum ada konfirmasi bahwa si Namor ini bakalan jadi villain atau enggak nih di Black Panther 2 Wakanda Forever. Kalau seandainya dia jadi villain, jelas ini agak bertolak belakang dengan rumor yang mengatakan bahwa Namor ini hadir di pemakaman T'Challa. Atau bisa aja pada adegan itu Namor belum terlibat konflik dengan Wakanda. Makanya di situ dirumorkan kalau dia tetap hadir pada pemakaman T'Challa. Rumor berikutnya itu datang dari akun yang sudah jadi langganan channel ini ya buat nyari bocoran, yaitu My Time to Shine Hello dari Twitternya. Nah, tweetnya ini tuh ada dua gitu ya. Ada 4 rumor yang jadi spoiler keras banget buat filmnya nanti. Tokoh utama di film Black Panther 2 itu adalah Shuri atau adiknya T'Challa. Menurut gue ini hal wajar sih ya,
ya, karena Shuri itu kan emang dekat banget sama sosok T'Challa. Kemudian sosok Riri Williams akan menjadi kunci di film ini. Nah, sebenarnya sosok Riri Williams itu sendiri sempat dirumorkan sebelum ada tweet ini, di mana Riri Williams itu bakalan dapat peran penting antara Wakanda dengan kerajaan Atlantis. Jadi pada rumor sebelumnya itu Riri Williams mempunyai sebuah teknologi yang dapat mencari vibranium di bawah laut, ceritanya gitu. Sampai akhirnya penemuan Riri Williams ini akhirnya bersinggungan dengan kerajaan Atlantis dan akhirnya menimbulkan konflik antara Wakanda dengan Atlantis. Dari sinilah dimulai tuh ceritanya. Bentar gue lupa. Buat yang nggak tahu, Riri Williams itu bakal punya seriesnya tersendiri ya, dimana dia bakal jadi the next Iron Man atau Ironheart. Ryan Coogler sendiri jadi orang di balik Ironheart ini, yang mana Ryan Coogler ini adalah sutradara dari Black Panther 1 dan Black Panther 2 Wakanda Forever. Cukup masuk akal bukan rumornya kalau Riri Williams terlibat perseteruan dengan bangsa Atlantis. Hal ini juga sebenarnya sudah pernah disinggung pada Avengers Endgame, di mana Okoye sempat membahas soal gempa bumi di lautan, yang mana ini udah jelas merefer ke arah konflik Atlantis, dan sepertinya konflik antara Wakanda dengan Atlantis itu tidak terjadi hanya soal Riri Williams saja, melainkan ada konflik lain yang mungkin saja terjadi di masa lalu hingga akhirnya dua bangsa ini tidak saling komunikasi. Berikutnya adalah rumor tentang Shuri yang bakal menggunakan suit Black Panther-nya di film ini, tapi tidak hanya dia yang pakai suit Black Panther, melainkan ada karakter lain juga yang menggunakan mantle tersebut. My Time to Shine Hello juga secara tegas memberitahu bahwa Shuri memang menggunakan suit Black Panther di film ini, tapi dia bukan jadi the next Black Panther. Jadi bisa dibilang Shuri itu hanya sebagai jembatan saja untuk Black Panther berikutnya. Nah, karakter lain yang bakal pakai suit Black Panther selain Shuri adalah M'Baku. Ya, di tweet berikutnya akun ini ngejawab komen seseorang yang nebak kalau Black Panther suit bakal dipakai oleh M'Baku. Tapi dia bilangnya tuh bukan M'Baku dan Shuri action barengan pakai suit Black Panther gitu cuy. Melainkan M'Baku ini diberikan mantle Black Panther oleh Shuri pada film ini. Tapi kita pun gak dapat konfirmasi apakah M'Baku ini beneran jadi the next Black Panther atau justru dia sama kayak Shuri, hanya di film ini aja gitu dia pakai suit Black Panther. Tapi di satu sisi nih ya, kalau di recast malah agak gimana gitu ya gak sih? Emang agak susah sih jujur, gue pun ngerti gitu ya, produsernya pasti kelimpangan banget dengan masalah dadakan kayak gini. Satu lagi nih yang mau gue bahas, film Black Panther 2 ini emang dirumorkannya bakalan terfokus banget sama bangsa Wakanda, jadi bukan kisah Black Panther lagi. Makanya tadi bocorannya kan emang bilang mantle Black Panther itu sempat berpindah-pindah tangan karena emang fokusnya tuh ke bangsanya, bukan ke T'Challa ataupun Black Panther-nya gitu. Pokoknya menurut gua ini kayaknya konfliknya ya antara Wakanda dengan Atlantis lah yang bakal disorot banget gitu. Bocoran fotonya juga udah tersebar gitu sebenarnya, di mana pada salah satu proses syuting diperlihatkan adegan saat para aktor dan aktris terlibat pada adegan di dalam air. Satu-satunya sosok yang emang terlibat di dalam air adalah bangsa Atlantean atau Atlantis kan. Kira-kira gimana nih tanggapan kalian untuk Black Panther 2 Wakanda Forever? Kalau menurut gua sih kayaknya bakal jadi warna baru untuk film Black Panther yang lebih mengisahkan ke Wakandanya, tidak hanya kisah mental Black Panther aja gitu. Iya, jangan lupa ya, Black Panther sama Namor tuh anggota Illuminati loh kalau di komik. Apa jangan-jangan ada Namor juga cuy di salah satu kursi Illuminati di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tapi nggak tahu beneran apa enggaknya gitu. Kita nggak tahu ya soal itu, tapi yang jelas dia kayaknya udah legit banget ada di Black Panther 2. Kalau seandainya emang dikasih tease di Doctor Strange 2 gitu, misalkan Namor hadir gitu ya kan, ya paling sekelebatan doang gitu dia jadi variant gak lebih. So itu tadi adalah penjelasan bocoran Black Panther 2 Wakanda Forever yang bakal tayang sekitaran akhir 2022 atau awal sampai pertengahan 2023. Kita nggak tahu nih diundur apa enggaknya. Kalau kita ngacunya sama Wikipedia sih sebenarnya harusnya rilis November 2022, tapi kita nggak tahu kan ya. Semoga aja bisa masuk Oscar lagi cuy dia, karena kan film Black Panther yang sebelumnya itu kan menang Oscar ya kalau nggak salah, desain kostum kalau nggak salah tuh. Oke, sekarang kita masuk ke segmen bacol. Bacain komentar lu. Kita buka Clip on X terus /community. Anjir, ayo langsung gaskeun. Komentar pertama dari Muhammad Al-Madani. Kurang setuju sih kalau Shuri sama M'Baku jadi Black Panther. Menurutku mereka udah pas di peran mereka masing-masing. Mungkin pihak Marvel bisa cari pengganti yang baru ya. Tapi
tapi yang sangat persis dengan yang aslinya gitu mungkin. By the way, kayak Captain America di film Avengers Infinity War, dikasih jenggot kayak apa kayak supaya nampak seperti almarhum Chadwick Boseman. Oh gitu, oke. Tapi kalau ada yang mirip boleh lah ya. Kayaknya nggak bakalan susah sih kalau pihak Marvel cari orang kulit hitam kayak si almarhum. Oke, itu pendapat gue ya. Oke. Iya sih, emang bisa aja. Harusnya sih emang paling gimana ya, paling oke gitu kalau misalkan pengen memperpanjang gitu ya Black Panther ya harus di recast sebenarnya. Tapi Marvel udah konfirmasi nggak mau nge-recast cuy dia. Di satu sisi juga nggak enak juga cuy kalau mau langsung di recast bro. Kayak gimana gitu kesannya. Dari Sandai belum bisa move on dari Chadwick T'Challa. Anjir iya sih emang Chadwick itu anjir bagus banget cuy sumpah. Pertama kali gue nonton film Chadwick tuh yang baseball kalau nggak salah, lupa gue judulnya apa, tapi dia main baseball lah pokoknya intinya. Dari Ireland, ini teori temanku, jadi kata dia kemungkinan Eric Killmonger akan hidup kembali layaknya Mark Spector, tapi tidak dengan kepribadian Gana, melainkan satu tubuh Killmonger ada T'Challa di sana sehingga Killmonger bisa menjadi the next Black Panther. Aduh terlalu riskan bro, seriusan dah. Kalau misalkan Eric Killmonger dihidupin lagi kayak terlalu memaksakan malah ya, karena menurut gua di satu sisi nih ya, menurut gua Eric Killmonger itu belum kelihatan bijaksananya sih. Jujur nih ya, agak kayak gimana gitu, masih kayak terlalu sembrono untuk ngambil sebuah keputusan, beda sama T'Challa. Dari Dims Ryuki, kalau buat sementara sih cocok-cocok aja, tapi buat Mbakunya sih kurang pas dah, kayak terlalu kegedean gitu postur tubuhnya. Iya bener, Mbaku tuh gede banget cuy badannya bro. Kalau jadi Black Panther buset deh. Dari Nakalan, kalau keputusannya T'Challa itu mati gue sih nggak suka sih, soalnya masa depan T'Challa itu masih panjang, baru aja satu film gitu ya. Oh ya ngerti maksud gue. Iya sih harusnya emang banyak yang ngusulin sebenarnya recast, cuman Marvel nggak mau nge-recast. Mungkin berusaha untuk menghargai mendiang Chadwick Boseman gitu ya. Dan di satu sisi kalaupun di recast, peran Black Panther atau peran Chadwick Boseman sebagai T'Challa tuh udah melekat banget di otak para fans gitu cuy. Beda kalau misalkan kayak dulu Rudy ya kalau nggak salah di ini di recast, terus juga Bruce Banner juga sempat di recast. Itu masih belum terlalu kelihatan ini cuy karakternya ya nggak sih, building karakternya tuh masih belum dapat. Masalahnya Wakanda Forever itu pasti identiknya ya sama T'Challa gitu kan, Wakanda Forever teriak gitu atau nggak teriak Ibambe gitu, ya udah pasti T'Challa orang mikirnya. Dari Danang, wah anjay, body swimming anjir Danang. Syarat jadi Black Panther harus siap anjir. Ini kayak video TikTok itu tau gak sih, yang tentara siap gitu. Tentara tuh harus hitam. Siap. Biar sangar. Siap. Tentara nggak ada yang putih-putih. Siap. Minimal seperti kamu ini. Siap. Jelas gak nih? Siap. Nah, minimal kamu hitam ya. Siap. Kamu jangan sempat putih. Siap. Kalau kamu putih kamu pelanggaran. Siap. Kamu hitam terus ya. Siap. Oke, mungkin segitu dulu video kita kali ini. Kalau misalkan ada berita terbaru terkait dengan Black Panther 2 Wakanda Forever, bakal gue langsung kasih tahu di sini aja ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya. Dan gue mau berterima kasih buat yang udah komentar-komentar, apalagi ada beberapa komentar yang cukup lucu ya menurut gue. Ya cukup menghibur lah gitu kan. Dan kita bakal ada terus nih segmen bacol untuk di akhir-akhir video gitu cuy, biar nambah kesan funnya lah gitu, biar nggak terlalu kaku-kaku banget gitu sama para subscriber. Mungkin segitu aja, gua Cliponex pamit undur diri, and I'll see you next time. Mohon maaf dari tadi ada tatak tetek, ada pembangunan markas Avenger depan rumah gua, oke? Dan ini gue record jam 6 pagi, kuliah udah mulai bro, bener-bener gacor banget anjing Tony Stark bangun markas Avenger depan rumah gua.